Belajar pakai komik, kayaknya seru juga tuh ya. Belajar pakai komik. Seru dong. Bisa dong. Selamat siang semuanya, ketemu kembali dengan kami di channel Revolusi Belajar yang bikin belajar jadi wow, jadi seru. Kok bisa? Bisa dong. Oke, kali ini dengan saya. Kita dengan siapa nih? Saya dengan Lia, dengan Ricky. Dengan Mbak siapa nih, Ma? Melin. Ya, Mas siapa, Mas? Dana Cam. Ada Caem, atau ada Caemnya itu. Oke, kita tuh mau ngebahas kali ini mau belajar apa nih mengenai dubbing. Dubbing, karena hari ini kita lagi wow, suara dari luar jadi seru. Kok bisa dong. Oke, kita mau ngobrol nih sama Mas Dana sama Mbak Melin nih. Sebenarnya lagi pada ngapain sih? Kita bisa dong. Kita lagi ada project dubbing. Oke, dubbing. Dubbingnya ngapain nih? Dubbingnya untuk komik strip. Komik strip. Oke, comic strip dari sebuah aplikasi belajar ya. Yo. Oke. Dan mereka ini adalah dubbernya loh dari tokoh yang ada di dalam cerita komik tersebut. Iya. Oke ya. Belajar pakai komik, kayaknya seru juga tuh ya. Belajar pakai komik. Seru dong. Bisa dong. Mesti berapa kali bisa dong ya sebenarnya? Mas Oke. Dana ini profesinya apa? Mel ini profesinya apa? Kok bisa-bisanya langsung hari ini jadi ikutan dubbing gitu loh? Boleh dari Mbak Melin dulu? Oke, kalau saya itu kerjaan utamanya sebagai pengajar Nah, di bimbel, boleh sebut namanya? usah Boleh. boleh. Boleh, sekali. Di bimbel Tiki Taka. Cabangnya di daerah Pasar Minggu. Oke. Terus karena lagi ada proyekan, saya dihubungi katanya lagi butuh untuk pengisi suara untuk dubber ini. Boleh lah buat pengalaman baru juga. Gitu. Tapi seru nggak nih abis dari pengajar ke dubber gitu loh? Seru sih karena pengalaman baru ya. Oh gitu. Seru. Apa Karena- serunya apa? Serunya apa? Pertama itu kita suara di luar suara asli kan, Oh, jadi iya. harus cari-cari karakter yang sesuai dengan yang kita perankan itu. Kalau Mas Dana nih apa nih Mas sebelumnya? Kayaknya dari Dari- ininya ini nih kayaknya. Saya profesi saya sebagai Seorang kapiten. seorang kapiten. Saya Mempunyai sebagai pedang panjang. salah satu orang yang bekerja di bidang entertain di Oke. event organizer. Organizer. Nah, saya dihubungi oleh salah satu pimpinan Nah, untuk mengisi dubber karakter Profesor Gala. Profesor Gala. Profesor Gala. Dan itu dibilangnya menantang diri saya pribadi karena saya sebelumnya selalu bekerja di belakang layar. Oke. Sekarang di depan layar. Tetap masih Tetap di belakang layar. Karena bukan kita yang ada ya. Suaranya yang di depan. Tapi suara kita paling depan. Oke. Iya betul. Terus gimana tuh Mas? Rasanya Rasanya itu unik, Pak. unik. Unik karena kita harus membiasakan si suara ini mengikuti karakter karena kebetulan karakter yang saya dapat itu adalah seorang profesor yang lumayan ya. Beda sama usia saya yang saat ini masih terbilang muda. Wow. Belajar jadi seru. Bisa dong. Oke, jadi karakter yang diperankan sebagai dubbernya ini boleh diceritain nggak karakternya apa? Dia itu sebagai apa di cerita tersebut, Bang Dana? Kalau karakternya saya kebetulan saya dapat seorang profesor. Profesor ya. Lu harus menjiwai jadi profesor. Lu Harus tuh belajar menjiwai, dulu jadi iya. profesor gimana gitu cara Kalau ngomongnya? saya harus belajar jadi profesor, Oh, saya gitu. butuh waktu sekitar 30 tahun Oh. lagi. Itu juga belum tentu jadi. Belum tentu jadi, karena saya belum menemukan apapun. Oke. Lebih ke pemahaman, jadi saya harus mencari rekomendasi gitu buat suara seorang profesor, karakter hidupnya si profesor, terus cara berbicaranya si profesor. Karena kebetulan si profesor ini adalah orang yang saya mainkan ini, yang peran yang saya dapat ini adalah orang yang idealis, pintar, ambisius, dan sedikit
pemarah. Oke. Oh. Karena dia punya masa lalu yang lumayan. Mau tahu ceritanya? Saksikan. Lalu si profesornya ini sebenarnya protagonis atau antagonis? Di tengah-tengah. Karena dia memiliki sisi baik dan tujuan yang sangat mulia, tapi caranya yang salah. Oh, jadi ceritanya nih orang yang awalnya tuh baik. Awalnya seperti Joker. Oh, seperti Joker. Oke. Cuman akhirnya dia menjadi jahat lah ya. Oke, Karena orang baik yang disakiti, yang dikecewakan menjadi orang jahat. Kayak curhat ya? Kok kayak curhat ya kayaknya? Oke. Nah, kalau Melin sendiri apa ya tokohnya di dalam cerita ini? Kebetulan saya menjadi asistennya Profesor Gala. Susah nggak ngurusin asisten Profesor Gala ini? Asisten yang tersiksa terus karena profesor yang pemarah itu dibully sama profesornya. Tapi si asisten ini tuh nggak pernah marah, dia nggak pernah diambil hati dan emang sedikit sabar banget ya. agak bodoh mungkin ya, sedikit agak bodoh. Jadi Dan profesor konyol sengaja nyari sekali. Hmm. asisten yang Agak-agak agak bodoh gitu ya. ya. Bully. Oke, ya. Biar enak ngebulinya. Tapi tekun, dia itu tekun dan Oke. setia sekali dengan Oke. Profesor Gala. Dan ada satu lagi karakter, yaitu karakter dari 8 pemain utamanya ya. Ini kan untuk nanti di games ya. Oke. Jadi 8 di antara 8 pemain utamanya itu saya menjadi Blaze. Oh, Blaze. Blaze Blaze-nya ini apa? Bagaimana? Blaze ini karakternya yang ambisius. Oke. Dia tuh semangat juga. Oke. Pokoknya lebih sebenarnya sih nggak pemimpin juga, cuma karena dia ambisius jadi semangat banget deh pokoknya. Oh, Berarti dua berapi-api. karakter, yang satu agak bodoh, yang satu ambisius. Berarti penempatan Nah, karakternya tuh, perubahan suaranya gimana Ya, tuh itu Kak Melin dia. tuh? Jadi saya mulai dari yang paling yang gampangnya dulu sih Coba saya. Oh, boleh. Kita coba. Saya di Blaze-nya dulu. Iya, Biasanya sih di iya. Blaze. Karena kalau udah si asisten tuh agak susah ke Blaze-nya agak lagi. susah keluar gitu. dari Iya. diri asisten ya? Iya. Gitu ya? Ini berarti salah satu dialognya si Blaze ya. Tapi sebentar, si Blaze-nya ini kan salah satu jagoan dari 8 ion itu. komik ini ya. Heeh. Dia ini kayak orang gede, apa anak kecil atau remaja atau gimana? Remaja usia 13 Oh, berarti 13 tahun ya. anak-anak lah ya. Jadi kayak siapa ya? Mungkin kayak film Bobo Boy remaja Bobo Boy kali ya, Bobo remaja. Boy remaja atau ya begitu deh ya kira-kira ya. Tapi kita mau tahu dong satu dialognya si Blaze itu dia ngomong apa, gimana tuh cara nge-recordingnya tuh tadi suara. Si Blaze. Nah, yang ini aja. Kalau begitu, tunggu apa lagi Dokter Ban? Kapan kami pergi? Sayangkan, bila kekuatanku yang besar ini disia-siakan. Oh, Jadi oke. suaranya agak agak ditekan dikit rupanya, ditekan Iya, dikit. Jadi semangat. Ditekan dikit jadi kelihatannya kayak gimana ya? gitu ya. Jadi kayak ya kayak agak-agak suara anak remaja sih ya. Jadi remaja yang semangatan gitu ya. Kalau Oke. yang asisten Nah, yang si itu asisten gimana? Asisten. Profesornya ketawa dulu. Oh, dia udah siap-siap mau ngebully. Berarti abis ini dialognya nih, abis ini dialog Iya, profesor iya, iya. jalan nih abis ini nih. Iya. Oke. Nanti nyambung ke Oke. Nyambung, Gala. coba aja. Nyambung. Dialog yang mana nih? yang dari ada ini aja yang saling saut-sautan. yang habis lihat kadal. Oh, lihat keadaan. Cie. Oh, Oh, itu oke, yang ada oke, cie itu. Wah. Oke, kita mau lihat salah satu scene dialognya ya. Oke, gimana tuh? Wah. Profesor Gala ternyata sedang di sini ya. Maaf salah. Ada suara dulu. Lanjut. Aduh. Ini ambil energi dulu. Oke. Wah, profesor ternyata di sini. Saya juga lupa itu terus. Wah, profesor ternyata ada di sini ya, sedang memancing ya. Kayak gitu ya, sedang memancing ya. Profesor Gala pakai ini aja, improvisasi aja. Udah nih. Udah mulai. Wah. Ternyata profesor sedang di sini, sedang memancing ya. Cie. Inang, copot jantungku kau buat. Apa perlu kau kesini? Nah, Oh, jadi Profesor Gala ini agak-agak ini ya. Agak-agak Horasbah ya. Horasbah Nagabona rupanya dia ini. Dia kebetulan sepupuan. Sepupuan sama Nagabona. Bukan sepupuan sama sepupunya.
Sudah aku bilang jangan bertempur pula sih bro sekarang. Makinlah kalau makan cacing, pemirsa. Oke, oh gitu ya. Lalu Oke. ada kesulitannya nggak? Tuh kan ada dua gitu kan. Yang satu agak kayak suara cempreng-cempreng aneh gitu kan. Bahasanya satu lagi kayak anak kecil gitu. Apa tuh kesulitannya tuh? Kesulitannya itu pas lagi recording pasti suka kadang ke bawah, nanti si Blaze jadi ke bawah ke asisten, atau pas asisten tuh ke bawah suaranya Blaze. Oh, Kalau jadi kayak kiat-kiatnya kecampur. gimana tuh kiat-kiatnya? Tipsnya ketika Paling terjadi di- seperti itu biasanya? Dijeda dulu kayak pemanasan suaranya aja sih. Saya ingat gitu. Oh. Dan biasanya sebelum record itu kita udah record suara sendiri dulu. Jadi kalau lupa kita ingetin lagi, oh suaranya kayak gini di-record gitu. dulu. Biar jadi Iya. ngambil nadanya lagi gitu ya. Iya. Oke, kadang-kadang bisa. Iya, iya. Nah, kalau Bang Dana sendiri apa mungkin emang udah pas banget nih nada suaranya dengan orangnya mungkin udah pas banget atau ada kesulitan juga? Kesulitannya sih ya lumayan karena kita harus menuakan diri kita. Oh. Menuakan bukan menuakan diri sih, jangan ya. Nah. Menuakan suara. Oh, jadi suaranya itu harus kelihatan kayak orang tua gitu ya. Berwibawa karena Oke. dia seorang profesor Oke. dan kelihatan terdengar lebih sedikit tua. Oke. Kalau untuk kebetulan kan Profesor Gala ini dia orang Sumatera. Oke. Nah, kebetulan karakternya itu Orang kenapa? Medan lah dia lah ya. Seangkatan sama saya. Oh, Yes, ada darah, satu kota ya. titisan darah lah, Oh, iya, iya, Bukan iya, iya, ada iya. titisan darah. Jangan takut. Oke. Tapi suka kecampur nggak tuh Mas dengan aslinya? Sering sih, Oh, sering. gitu. Tapi nggak sampai keluar kan? Enggak, Oh, karena enggak lah ya. saya sendiri sudah lama di Jakarta. Oh, Jakarta, oke. Jadi Jakarta. kadang kalau saya latihannya adalah membahasakan percakapannya si karakternya si Gala ini kepada keluarga. Oh gitu, sampai kayak gitu. Iya. Jadi latihan karena sampai begitu di rumah. Mana pula? Oh, gitu ya. Tapi biar isinya jangan nggak? kebalik. Oh, tapi isinya nggak? Ya, enggak. Alhamdulillahnya mereka pergi dari rumah. Karena Ada dipikir dia saya satu lagi jenis. marah-marah. Oh iya. Khawatir. Ini kenapa? Bercanda. Sambet lagi itu lagi. Apalagi Itu penjiwaannya bagus. penjiwaannya sampai dibawa ke rumah latihannya Karena ya. kan kalau Wow. dubbing ini harus penjiwaan sebenarnya ya. Jadi Iya. walaupun nggak ada kelihatan orangnya, tapi kan penjiwaan itu jadi membawa kayak intonasi nadanya kali ya. Udah seperti kayak itu ya. acting ya Karena dia sebenarnya. juga harus punya gambaran karena ya situasi dia harus marah, dia harus tenang, Oke. dia kadang merasa karakternya itu antagonisnya. harus Oke. Dan mungkin jadi lebih susah nggak sih? Kalau acting kan kita ada situasionalnya ya. Ah, Kalau ini dubbing kita kayak ngebayangin doang. Ah. Ngebayangin oh lagi gini nih gitu. Kalau dari saya sih susah ya. sulit Ya, sulit memahami, kita harus ngebayangin di saat take tadi. Situasionalnya gitu Iya, ya. harus ngebayanginnya, harus benar-benar apa ya, kalau acting sih Ada kalau acting ada lawan main Ada gitu lawan kan. main. Kita tahu nih mesti gimana, situasinya gimana gitu ya. kalau udah Oh, ini begini kita sendirian harus gitu. memahamin ini Mas. Iya, karena sendirian ya. Karena sendirian. Iya. Jadi kayak ngomong sama diri sendiri Iya, diri sendiri. dan gak ada ininya. Ah. Jadi kayak penjiwaannya tuh butuh lebih gitu ya. Oke. Jadi lebih Oke. susah dari ini daripada actingnya ya. Acting. Cuman enaknya mungkin karena kita nggak tampil, jadi istilahnya kita nggak perlu kayak malu atau apa. Jadi kayak lebih ya udah deh dilepasin aja gitu kali Lebih ya. tepatnya malu-maluin. Malu-maluin. Karena kita harus memahami juga situasinya ketika ada beberapa scene yang memang saya sama asisten itu ngerangkul asisten dan memang saya rangkul. Jadi Oh. seolah-olahnya saya merangkul asisten. Karena kan Jadi teknik tangannya kita ikut sendiri-sendiri. begini gitu ya. Ya, tangan saya Tangannya begini. gitu begini. Ah. Jadi biar bisa ngebayangin Jadi lagi ngapain iya. pada Ah. halu gitu ya, halu. Iya. Kau mau pulsa kah? Iya. Karena ketika begini ada kayak suara yang mungkin tertekan Iya. atau gimana Iya. gitu Jadi ya. kita kan ada yang harus berbicara jarak jauh, ada yang dekat. Iya. Berarti Tetap acting itu ya ada. tetap acting ya. Dengan pengalaman ini kan berarti pengalaman pertama ya sebenarnya Yes. pengalaman pertama ya. Nah dengan pengalaman ini kira-kira apa tuh yang bisa diambil kayak kan awalnya biasanya kalau orang belum pernah tahu dubbing ya mikirnya oh cuman kayak ngisi baca-baca kayak gitu doang gitu, lo gampang, cuma tinggal ngomong gampang. aja gitu kan. Iya, benar. Ternyata pas prosesnya ternyata nggak sesimpel itu kan ya. Iya. Gitu. Sampai latihan di rumah, Sampai harus tertukar tuh. gitu kan. Kirain tinggal ngomong kayak orang belajar pelajaran bahasa Indonesia tinggal baca, kan iya gitu kan.
Nah itu apa pelajaran atau mungkin sesuatu yang akhirnya bisa diambil? Karena kan ini pengalaman pertama kan, itu gimana tuh? Kalau saya dari kita jadi tahu ternyata suara kita nggak cuma bisa gini-gini aja, kita bisa eksplor lagi. Ternyata kita juga bisa niruin banyak suara. Tapi kalau ada dubber lagi mau lagi nggak? Boleh dicoba. Kalau Mas Dana gimana Mas? Kalau ada dubber lagi mau lagi nggak Mas? Mau. Oh ya, tetap ya Mas ya. Jadi Seru asik, ternyata kan? ya. Jadi kayak apa ya? Hobi sih. Nah, hobi. Jadi asik ya. Jadi asik. ya. Memerankan asik ya. karakter-karakter yang memang benar-benar suara kita ya. Nah, karena tadi aku sempat ikut juga. Kadang-kadang kan akhirnya juga ada dialog yang suka diimprovisasi kan, supaya agak kayak lebih enak ya kali yang ngeluarinnya ya. Iya. Kan. Nah itu pas lagi improvisasi itu gimana tuh? Artinya memang kayak langsung lepas begitu aja atau memang dibaca dulu naskahnya baru dirubah atau gimana? Dibaca dulu. Kalau saya pribadi, saya baca dulu naskahnya, skripnya itu tujuannya apa. Kebetulan karakternya si Profesor Galani orang Batak, saya paham maksud dan tujuannya, tapi saya lebih ke improve. Jadi misalnya kayak di naskah itu terlalu sekali mereka. Begini. Nah, kalau saya improve. Improve-nya jadi gimana tuh contohnya? Saya kasih contoh yang dialog di sini ada naskah skripnya itu, bah, kok bisa tahu kau di sini? Jadi saya improve-nya jadi ya, bah, ngapain kau di sini? Kayak bisa yang kayak ada yang apa sih namanya? Kan bisa kau telepon aku di sini, itu di skripnya. Nah, saya putar, saya improve jadi kan bisa kau halokan aku. Karena lebih pas dengan orang Medan sana ya. Orang Medan, kebetulan orang Medan dan si Profesor Gala ini udah tua, jadi dia ya sedikit dalam tanda kutip ya bahasanya begitulah harusnya. Kalau kita akan berbicara ya handphone apa segala macam. Sudah masuk ke modern. Iya. Oh jadi ada tips-tips nggak nih untuk teman-teman di rumah kalau jadi dubber dari Mas Dana atau Kakak Melin? Coba misalnya nih kalau mau ini jadi harus gini. Misalnya di sekolah gitu kan atau mungkin di mana mungkin lagi 17-an gitu kan, lagi bikin acara kan harus ada ngedabing. Ini kan kayak dubbing juga kan, dubbing dadakan kan. Tugas sekolah kan lagi zaman online gitu kan, bikin video atau kreativitas. Jadi gitu kira-kira nih tipsnya apa nih kalau sebagai kayak pemula yang baru ngerasain ternyata yang aku pikir harus gimana nih supaya akhirnya memang tetap dubbingnya itu tetap maksimal gitu kan. Gimana tuh? Udah Kamelin dulu nih. Yang pertama jangan malu. Jangan Pede malu. aja, pede aja, terus eksplor lagi suaranya, terus jaga suara juga. Kalau saya biasa minum es kurang-kurangin dulu. Soalnya kan saya juga termasuk suara yang penyanyi cepat serak. Karena kita juga harus jaga suara karena kan apalagi suara saya nih cepat serak gitu. Jadi kalau gorengan sedikit es tuh bisa hilang langsung gitu. Yang penting sih itu percaya diri, jangan malu. Pokoknya lepasin aja deh gitu ya. Ya, malu-maluin lah. Latihan. Latihannya di rumah tuh di kaca apa gimana, Kak? Saya biasa karena lagi ngajar, ini juga buat hiburan ke anak-anaknya. Jadi kadang saya ngajar tuh pakai suara asisten, pakai suara sibles, dan anak-anak juga lebih tertarik gitu. Jadi kayak lucu ada gitu ya. Tiba-tiba si kakak pengajar ngapain sih gitu ya, aneh gitu ya. Jadi bisa metode mengajar juga. Iya, boleh itu. Misalnya lagi, ayo kamu sekarang segini gitu ya. Dan itu anak-anak Sambet lebih apa nih? lebih nurut dia karena lucu, seru. Mungkin tips buat ibu guru, ubahlah suara Anda biar anak-anak nurut. Walaupun dikira kesambetnya Oke. Dari Mas Dana gimana nih Mas Dana? Tips-tipsnya? Pahami karakter. Pahami karakternya. Paling bentar tuh berapa lama tuh pahami karakter? Atau butuh berapa lama sebenarnya yang enak? Saya mulai dari di calling sampai kita proses itu ada 3 mingguan. 3 minggu ya, butuh 3 minggu untuk pahamin karakternya sampai kita take. Kita latihan 2 kali ya. 2 kali. Latihan. latihannya nggak lama-lama ya sebenarnya. Karena sebenarnya penting
penjiwaannya itu ya. Karena Kalau udah dapat kita latihannya yang full ya, full Ah, tim ya. ah. Kita latihannya 2 kali, tapi kan latihan itu ya Di kadang rumah. Di rumah. ya iseng aja. Kalau misalnya mau sebelum tidur ya baca, jadi langsung Oke. Tadi di rumah juga kan di rumah latihan. juga seperti Mbak Meli Iya, gitu, sampai pada murid-muridnya. Jadi pada keluarganya. Jangan kepada saya, jangan karakter saya yang dipakai ya. Nanti muridnya Ya. Oh, Oke sih. gitu. Jadi emang kayak pembiasaan terus ya. Latihan, pembiasaan dimanapun. Akhirnya jadi pas lagi recordingnya tuh jadinya lebih optimal lah gitu ya. Jadi latihan akan bisa latihan tidak membohongi hasil, gitu ya kan? Oke. Practice make perfect. Ya. Oke. Oke, berarti silakan Ibu. Ya, mungkin dari kita segitu aja. Jadi buat teman-teman yang mau jadi dubbing atau dubber, tidak ada kata terlambat buat memulai. Ya. Dicoba aja. Siapa Apalagi tahu lagi ini menjadi- zaman gini kan Betul. pelajaran jarak jauh Jadi kan. nggak harus bikin YouTube channel, siapa tahu atau kartun, bisa apapun, komik strip tapi pakai dubber suara sendiri, why not? Jadi coba aja. Yang penting belajar jadi seru. Kok bisa? Bisa dong. Itu ada suara neng gimana ya?